A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitria, NIM 1920202062 dari PAI 2 angkatan 2019. Adapun saya di sini akan menjelaskan mengenai faktor penyebab keburukan akhlak. Sebelum kita membahas mengenai faktor penyebab keburukan akhlak, tentu kita harus mengetahui definisi dari akhlak buruk atau akhlak tercela. Akhlak buruk bisa kita sebut dengan akhlakul mazmumah. Apa itu akhlakul mazmumah? Akhlakul mazmumah adalah perbuatan yang tercela yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, atau perangai yang tercermin dari tutur kata, tingkah laku, dan sikap yang tidak baik. Adapun macam-macam dari akhlak mazmumah, yang pertama ada buruk sangka atau su'udzon, yang kedua ada takabur, yang ketiga ada ubud dunya, yang keempat ada riya, yang kelima ada boros, dan lain sebagainya. Faktor penyebab keburukan akhlak itu ada 3 macam. Yang pertama, faktor karena lemahnya iman. Yang kedua, karena faktor dari dalam, yaitu watak atau tabiat aslinya yang dapat menyebabkan ia memiliki akhlakul mazmumah. Yang ketiga, karena faktor lingkungan. Mari kita bahas ketiga faktor yang menyebabkan keburukan akhlak. Baiklah, faktor yang pertama yaitu lemahnya iman. Lemahnya iman merupakan petanda dari kerendahan dan rusaknya moral. Ini disebabkan karena iman merupakan kekuatan untuk membina akhlak dalam kehidupan seseorang. Iman seseorang merupakan pedoman dan pegangan yang terbaik bagi manusia dalam rangka mengarungi hidup dan kehidupan ini. Iman menjadi sumber pendidikan paling luhur. Mendidik akhlak, karakter, dapat mengatur keseimbangan yang harmonis tersebut. Manusia dapat mengatur keseimbangan yang harmonis antara rohani dan jasmani. Adapun cara agar kita terhindar dari akhlakul mazmumah, dari faktor pertama yaitu lemahnya iman, tentu kita harus menguatkan iman kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat atau menonton video-video muhasabah diri, tentang motivasi diri, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan secara langsung atau secara online. Adapun faktor kedua penyebab keburukan akhlak yaitu tabiat atau watak asli. Setiap kelakuan manusia lahir dari suatu kehendak yang digerakkan oleh naluri atau insting. Naluri merupakan tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. Jadi, merupakan suatu pembawaan asli, dalam bahasa Arab disebut dengan gariza atau fitrah. Dan dalam bahasa Inggris itu disebut dengan insting. Pada dasarnya, manusia memiliki 3 dorongan hawa nafsu yang dalam hal ini disebut dengan naluri, yaitu yang pertama, dorongan nafsu atau naluri mempertahankan diri. Yang kedua, dorongan nafsu atau naluri mengembangkan diri. Dan yang terakhir, dorongan nafsu naluri mengembangkan mempertahankan jenis. Dengan dimilikinya ketiga naluri pokok ini, maka kebiasaan-kebiasaan atau tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia yang diperbuat sehari-hari mendapat dorongan atau digerakkan oleh ketiga naluri tersebut. Oleh karena itu, menurut teori ini, untuk memotivasi seseorang harus berdasarkan naluri, di mana yang akan dituju dan akan dikembangkan. Adapun faktor terakhir yang dapat menyebabkan keburukan akhlak seseorang yaitu lingkungan. Lingkungan memberikan dampak yang sangat kuat bagi perilaku seseorang karena seperti dikatakan pepatah bahwa seseorang adalah anak di lingkungannya. Kalau dia hidup dan terdidik dalam lingkungan yang tidak mengenal makna, akhlak, dan adab serta tidak tahu tujuan hidup yang mulia, maka akhlaknya akan rusak sebagaimana hasil didikan di lingkungannya. Jadi, pilihlah lingkungan yang baik agar kita terhindar dari akhlakul mazmumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.